Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Pak Selamat Guru. siang Pak. Nah, terima kasih di jam pelajaran 56 ini sesuai jadwal pelajaran kita masuk pembelajaran fikih ya. Untuk itu sebelum masuk pembelajaran Pak Guru ingin tahu siapa yang tidak masuk hari ini. Masuk semua Pak. Sepertinya Alhamdulillah. masuk semua. Alhamdulillah, berarti semua dalam keadaan sehat ya. Berarti siap Sehat Pak. menerima pelajaran fikih. Sebelumnya, sesuai kebiasaan kita di madrasah, sebelum pelajaran kita awali dengan bacaan surat-surat pendek, hafalan surat-surat pendek. Untuk hari ini kita akan menghafalkan surat At-Takasur. Nanti bersama-sama dibaca, Pak Guru akan menayangkan untuk hafalan hari ini. Ya Pak. Jangan lupa dimulai dari basmalah dahulu ya untuk hafalan surat At-Takasur hari ini. Sebelum dibaca, saya terangkan dulu surat At-Takasur adalah surat ke-102 dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari atas 8 ayat dan termasuk golongan surat Makiyah, maksudnya diturunkan di Makkah, diturunkan sesudah surat Al-Kautsar. Kita mulai 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa alunna yauma idzin anin na'im. Terima kasih. Selanjutnya untuk Pak Guru akan membangun sebuah semangat ya. Mungkin hari ini anak-anak sudah belajar tematik di jam pertama sampai jam keempat. Untuk itu Pak Guru tahu anak-anak hari ini lelah. Untuk itu sebelum pembelajaran, Pak Guru akan memainkan sebuah lagu nasionalisme, kita nyanyi bersama-sama ya. Untuk itu ya Pak. Nah, silahkan dilihat di depan. Kita mulai ya. 3, 2, 1. Begini, Mas. Kamu nampilin ini lagu. Kamu nampilin lagu. Jangan pas. Bu abasa awal. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, Patriot Proklamasi, berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju. Aku pendukungmu, Patriot Proklamasi, sedia untukmu.
Pancasila negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, 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 ayo maju, maju. Beri tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sebelum pelajaran kita awali hari Mat, ini dengan ini ntar bersemangat menjadi ya salat awal kelas dengan 6 soalnya membaca basmalah ntar bersama. Mat. Semoga Sama ibu lagunya pembelajaran dicepetin ini ntar. berjalan lancar. WA ke Dipimpin kamu ya. oleh Enggak, ntar ini dimasukin ke sini. silakan membaca basmalah bersama-sama. Ya tadi dia. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Ini telah memimpin doa hari ini. Semoga dengan doa tersebut Allah meridhoi dan memudahkan anak-anak dalam pembelajaran fikih hari ini. Mengingat kembali pembelajaran yang lalu sebelum masuk ke bab 4, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang sedekah. Hukum sedekah adalah sunnah mu'akkad. Apa artinya Muakkad. sunnah mu'akkad? Artinya sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salam. Nah, Pak Guru hari ini akan bertanya sebelum pembelajaran keempat. Untuk hari ini kita masuki bab 4 tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Nah, bisa dilihat di depan. Kita akan melajari manfaat zakat fitrah, berinfak, dan sedekah. Ada yang tahu kapan zakat fitrah dibayarkan? Ada yang tahu? Oh, dia Pak. Zakat fitrah itu saya Pak Guru. Oh ya, siap. Ini coba jawab. Zakat fitrah itu dibayarkan setelah kita selesai bulan puasa itu ya Pak Guru. Oh iya, Pas puasa, betul. Pak Guru, pas Bagus. puasa. Fikih Pas ya, puasa di fikih pas puasa. sekolah. Nah, Tapi jadi Pas sudah puasa selesai di sekolah, puasa. kita oh dulu ya kan ya. datang ke Nah, sekolah. ini jadi pembayaran zakat fitrah itu dibayarkan boleh di awal Ramadan sampai akhir Ramadan, tapi disunahkan paling baik itu di sebelum sholat Id atau di akhir bulan Ramadan. Nah, masih di bab 4, sebelum itu baik saya sampaikan di awal tadi, hari ini kita sudah masuki bab 4, yaitu tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah agar anak-anak semua tahu tentang manfaat zakat fitrah, berinfak, dan bersedekah. Dekat. Silakan dipersiapkan bukunya. Nah, di halaman 53 ini ada sebuah gambar. Nah, ada yang tahu? Sebelumnya Pak Guru kasih pertanyaan. Gambar apakah di atas? Ada yang tahu? Orang lagi ngasih sumbangan. Kasih sumbangan. Oh, Oke, bagus. ngasih apa itu bantuan itu? Oke, bagus. Nah, ini kita jawab bersama-sama ya. Lihat di depan. Gambar di atas adalah sesuai dengan tema hari ini adalah kegiatan zakat fitrah. Apa kesimpulan dari gambar di atas? Nah, kesimpulannya yaitu dengan melakukan kegiatan zakat fitrah, maka kita berbagi kebahagiaan sesama manusia. Langsung lagi di halaman 54, bisa dibuka buku paketnya, manfaat zakat fitrah. Sebelum mengetahui manfaat zakat fitrah, kita jabarkan dulu manfaat utama zakat fitrah adalah membersihkan jiwa. Maksudnya setiap manusia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Seperti dalam hadis riwayat Abu Daud dari Ibnu Abbas yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kata-kata kotor, dan memberi makanan orang-orang miskin. Barang siapa mengeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, zakat diterima, dan barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri, hal itu merupakan sedekah. Jadi jangan sampai mengeluarkan zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, karena itu termasuk bukan zakat fitrah, tapi sedekah maksudnya.
Manfaat zakat fitrah diantaranya ada sebagai berikut. Yang pertama, menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajiban terhadap Allah dan makhluk Allah serta masyarakat. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, mendidik diri menjadi sifat pemurah dan akhlak terpuji. Yang keempat, sebagai ucapan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan. Nah, ini maksudnya kita diberi kenikmatan berupa harta, kita berasa syukur dengan cara salah satunya mengeluarkan zakat fitrah. Yang kelima, tidak syah atau ragu lagi bahwa berterima kasih yang diperlihatkan oleh orang yang diberi kepada yang memberi adalah suatu kewajiban. Manfaat yang keenam, guna menjaga kejahatan yang timbul dari si miskin yang susah. Lah ini banyak yang terjadi kali ini, akhir-akhir ini orang-orang berbuat jahat, merampok, bahkan membegal. Itu kenapa? Karena terjadi kesenjangan sosial antara kaya dan si miskin. 7, guna menegakkan hubungan kasih sayang, mencintai sesama antara si kaya dan si miskin. Kita lanjut ya. Sekarang manfaat berinfak. Sebelum kita membahas manfaat berinfak, saya jabarkan dulu apa itu berinfak. Nah, membayar infak merupakan perintah Allah dan perintah Rasulullah yang merupakan perbuatan sunnah mu'akad. Infak bersifat khusus karena harta yang dibayarkan hanya untuk kepentingan keagamaan. Nah, misalnya untuk kepentingan masjid, musola, pendidikan, dan lain-lain. Tujuan dari infak yaitu adalah syiar agama Islam. Nah, pahala berinfak dilipat gandakan sebagai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Begini bunyinya. Nah, langsung saja. Nanti dibaca sendiri-sendiri ya untuk ayatnya. Kita langsung ke artinya saja. Perumpamaan orang yang menginfak hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Nah, jadi banyak sekali. Setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Adapun manfaat infak yaitu yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah karena infak merupakan bukti ketakwaan kita kepada Allah. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi infak dan sedekah. Yang ketiga, memanjangkan usia manusia, maksudnya gimana memanjangkan usia? Maksudnya manusia namanya akan tersebut walaupun sudah tiada. Itu namanya memanjangkan usia, bukan berarti dari umur 60 menjadi 90, tidak. Memanjangkan usia itu maksudnya namanya akan selalu tersebut nama yang baik. Yang keempat, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Yang kelima, dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan sosial lainnya. Nah, ini untuk infak itu boleh digunakan untuk sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian yang keenam, dapat menambah sumber dana untuk dakwah Islamiyah. Nah, ini sudah banyak kita organisasi yang mengelola dana infak. Yang ketujuh, dapat mempererat ukhuwah Islamiyah, maksudnya persaudaraan antara umat Islam. Kita masuk ke selanjutnya, manfaat sedekah. Sebelum kita bahas manfaat sedekah, saya jabarkan dulu apa itu sedekah. Bersedekah adalah perbuatan yang penuh dengan faedah bagi orang yang melaksanakan dan orang yang menerima serta masyarakat umum. Perhatikan hadis Rasulullah. Nah, nanti dibaca sendiri di rumah. Langsung saja ke artinya. Bersabda, tiada suatu hari pun di mana hamba bangun pagi-pagi kecuali 2 malaikat turun ke bumi. Lalu salah satunya berdoa, ya Allah, berilah gantinya kepada orang-orang yang suka bersedekah. Sementara yang satu berdoa, ya Allah, datangkanlah kerusakan pada orang-orang yang bakhil. Nah, adapun manfaat sedekah yaitu yang pertama, mendekatkan diri, hampir sama ya dengan infak tadi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih kepedulian sosial bagi pemberi sedekah. Yang ketiga, menghidupkan sifat dermawan. Nah, ini yang penting, menghidupkan sifat dermawan. Jika kita menjadi orang kaya yang mampu, kita harus memiliki sikap dermawan, saling berbagi, senang membagi, senang memberi.
Yang keempat, memanjangkan umur atau usia. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang kelima, ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan. Ini sama dengan infak tadi. Yang keenam, menambahkan berkah harta yang dimiliki. Maksudnya gimana berkah itu? Maksudnya harta yang kita miliki akan bermanfaat bagi kita dan keluarga kita. Yang ketujuh, menyambung dan mempererat tali silaturahmi dan persaudaraan. Ini tentu saja dengan memberikan sedekah, maka kita akan menambah saudara. Yang kedelapan, menambah tabungan pahala. Tentu saja ini langsung mesti dapat pahala setiap kebaikan. Yang kesembilan, sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bisa untuk kegiatan selanjutnya, mudah-mudahan bisa diterima, masing-masing masuk ke pikiran, nanti dibaca lagi. Untuk itu, sebelum selesai, nah ini ada Pak Guru akan membagikan sebuah tugas, nanti dikerjakan waktu 5 menit ya, langsung dikerjakan. Nah, lomba diskusi berpasangan antara bangku ya, nanti antara sesama, antara teman sebangku, silakan dikerjakan. Ya selesai? Belum, Pak. Belum, oh ya. Kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Nah, silakan dikumpulkan karena waktunya sudah habis. Terima kasih sudah dikumpulkan semuanya ya. Nah, sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran ini. Anak-anak, kita hari ini sudah belajar apa saja? Manfaat zakat fitrah, terus manfaat Manfaat infak. sedekah. Nah, manfaat infak. Manfaat infak. Ya betul sekali anak-anak. Hari ini kita telah mempelajari manfaat zakat fitrah, manfaat infak, dan manfaat sedekah. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Kalian senang? Senang, Pak. Alhamdulillah. Kalau senang, alhamdulillah. Nah, anak-anak kalian sudah belajar materi tentang manfaat zakat fitrah, infak, dan sedekah. Untuk itu, untuk mempertajam wawasan kalian bisa membaca kembali materi tersebut di buku paket dengan bersama orang tua kalian. Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Marilah kita akhiri pembelajaran fikih hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. 3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.